Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan memberikan sedikit materi tentang jaringan otot sebagai bekal kalian untuk melakukan pengamatan pada struktur jaringan hewan. Nah, kita perhatikan gambar di sini ya. Ada otot lurik. Otot lurik itu terletak di sistem rangka pergerakan tubuh manusia, seperti di pipi, di tangan, dan juga di kaki. Kemudian untuk otot jantung itu hanya terletak di salah satu organ saja, yaitu ada di sel dinding jantung. Kemudian untuk otot polos itu terletak di sistem pencernaan, yaitu di lambung dan di usus halus. Jaringan otot itu adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot. Dan serabut otot mampu berkontraksi ketika mendapatkan rangsang dari impuls saraf. Fungsinya adalah untuk menggerakkan organ-organ tubuh baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, untuk sel otot ini memiliki struktur yang khusus. Untuk membran sel otot itu disebut sarkolema, untuk sitoplasmanya sel otot disebut sarkoplasma, dan serat otot disebut miofibril yang disusun oleh beberapa sarkomer. Untuk jaringan otot ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan otot polos. Nah, ini adalah gambar mikroskopis atau yang saat kita melakukan pengamatan secara langsung itu di bawah mikroskop. Nah, ini adalah gambar dari jaringan otot polos. Jadi di sini ada muscle fiber dan ada nukleus atau inti selnya. Untuk otot polos ini adalah otot yang berkontraksi secara tidak sadar atau involuntar atau tidak dengan kehendak kita. Untuk otot polos bekerja secara refleks di bawah pengaruh saraf otonom. Nah, karena bekerja secara terus-menerus, maka otot ini tidak pernah merasa lelah. Untuk otot polos terdapat pada seluruh organ tubuh yang tidak dapat kita gerakan sesuai dengan kehendak kita kecuali jantung. Contohnya pada pembuluh darah, limfe, saluran pencernaan, kandung kemih, saluran pernafasan, dan lain-lain. Untuk setiap sel otot polos ini berbentuk gelendong memanjang dengan ujung merincing. Memiliki sebuah inti sel di tengahnya, terdapat serabut miofibril dan tidak berwarna atau transparan. Jadi inti selnya itu ini ya, terdapat di tengah-tengahnya. Kemudian yang kedua adalah jaringan otot lurik. Ini merupakan gambar di bawah mikroskopnya. Nah, untuk otot lurik ini adalah otot yang berkontraksi secara sadar atau volunter atau sesuai dengan kehendak kita. Untuk otot lurik juga disebut dengan otot rangka karena sebagian besar otot ini melekat pada kerangka. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, seperti contohnya terdapat di tangan, kaki, dan pipi. Untuk fungsi otot lurik ini adalah untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. Otot ini mudah lelah sehingga tidak mampu bekerja lama. Seperti saat kita menggerakkan pipi, saat kita membuka mulut, atau kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, pastikan itu sangat mudah lelah. Jadi otot ini mudah lelah sehingga tidak mampu bekerja secara lama. Untuk ciri-ciri otot lurik ini adalah berbentuk silindris atau berserabut panjang, memiliki inti sel yang banyak, letak inti sel di tepi, dan serabut miofibril berwarna gelap terang. Kemudian jaringan otot jantung. Nah, ini adalah pengamatan di bawah mikroskop. Ada muscular fiber, nukleus, dan junction between two cell. Nah, untuk otot jantung adalah otot yang istimewa karena dapat berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus. Otot ini istimewa karena apa? Karena otot ini menggerakkan organ terpenting yaitu jantung manusia ataupun jantung hewan yang harus bekerja terus-menerus tanpa henti. Jadi otot ini tidak ada lelahnya ya karena bekerja terus-menerus. Kemudian sesuai namanya, otot ini hanya untuk menggerakkan jantung dan hanya terdapat pada jantung. Otot ini bekerja secara tidak sadar atau involunter karena tanpa kita sadari otot ini bekerja secara terus-menerus. Untuk sel otot jantung tersusun seperti anyaman bercabang seperti ini ya, dengan sedikit jaringan penyambung di sekelilingnya. Nah, ini jaringan penyambungnya. Kemudian untuk ciri-ciri otot jantung adalah berbentuk silindris, berserabut pendek, bercabang, memiliki 1 atau 2 inti sel di tengah, dan serabut miofibril berwarna gelap terang. Nah, sudah selesai ya pembahasan kita tentang jaringan otot. Ibu hanya menjelaskan sedikit saja sebagai pengantar kalian untuk memudahkan kalian melakukan pengamatan pada KD 4.3, yaitu pengamatan tentang struktur jaringan hewan.
Terima kasih untuk kesempatan dan juga perhatiannya. Semoga kalian lancar melakukan pengamatan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.